ada juga rumours mengatakan ada pemain baru iaitu penjaga gol darah warisan yang akan menyertai Liga Malaysia. Tak lain tak bukan adalah Diego Suarez, dan difahamkan Diego juga baru saja mendapat pasport Malaysia. Kelab terakhir bekas pemain Real Madrid ini adalah Albacete, dan kontrak bersama kelab tersebut sudah tamat pada awal bulan Julai 2024. Adakah Diego akan menjadi penjaga gol pertama darah warisan yang akan dipanggil oleh Pau Mati Vicente? So, apa kata anda? Mungkin boleh komen dekat di bawah. Malaysia rumorsnya semakin kencang untuk mendatangkan pemain keturunan yang ada di Inggris. Mereka nih bahkan udah bikin starting kalau misalkan pemain-pemain ini datang ke timnas mereka nih guys. Bahkan ada yang main di Chelsea, Bournemouth, Burnley kaptennya sendiri, Bro Hill itu. Terus juga ada yang main di Albion, JDT, ada di Go Ahead Eagles. Ini yang santer banget nih, Dejil, katanya dia punya keturunan asal Malaysia. Terus juga ada di JDT, ada di Buriram, dan kipernya tetap Sihan di JDT. Nah, gimana nih guys menurut lo? Apakah ini yang dibikin sama fans Malaysia akan terwujud? Nah, kita tahu ya, mereka sekarang udah meniru gaya Indonesia, mencari pemain-pemain keturunan ataupun punya darah dari nenek, kakek, saudara, sepupu, maupun apapun itu yang negaranya, misalkan Malaysia gitu. Apakah bakal kejadian nih di musim 2024 atau 2025? Itu yang buat kita tunggu. Itulah berita bola 15 detik. Coba mulai guys, let's go. Jelas Malaysia tidak akan mau ketinggalan dari Indonesia guys ya. Sekarang Malaysia meniru program naturalisasi ataupun program diaspora dari Indonesia dengan berusaha untuk mencari banyak sekali pemain-pemain yang bermain di luar guys. Kita saksikan dulu komentar dari orang Malaysia berikut ini. Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. Pemain pertama yang kita cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill, pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita, harga market dia adalah 15 juta euro. Kalau dia join tim Malaysia, menjadikan player ni player paling mahal, player paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia. Dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider. Maknanya dia mungkin berminat untuk bermain. Yelah, dekat negara England banyak sangat talent, banyak sangat player. Macam mana nak masuk kan? Baik main untuk Malaysia, betul tak? Joshua Brownhill ni adalah seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun. Maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah, bukan budak muda. Berbeza pula dengan Iggy Huben, pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun. Maknanya ini bakat barulah, sebab itulah harga dia pun 200k. Tak adalah 15 juta macam player yang ini. Okey, so korang bagi pendapat korang, adakah 2 pemain ni akan bermain untuk Malaysia? Termasuklah Ferdy Druif yang tak tahu apa cerita tu. Okey, komen dekat bawah, dan macam biasa yang belum follow, korang kena tekan butang follow. Wow, ada pemain dari Belanda guys ya, Iggy Huben tadi. Dan kalau benar ada pemain dari Belanda yang mau dinaturalisasikan untuk membela timnas Malaysia ya, berarti teman-teman di Malaysia mulai saat ini jangan lagi mengatakan bahwa timnas Indonesia itu adalah timnas cabang Belanda ya, atau timnas Belanda. Karena ya Malaysia sendiri juga ikut merekrut pemain-pemain dari Belanda guys. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan dengan program naturalisasi atau diaspora yang dilakukan oleh Malaysia saat ini itu dapat meningkatkan kemajuan sepak bola Malaysia guys. Sekarang ni timbul persoalan, patut ke Harimau Malaya mengekalkan Pau Marti sebagai head coach, ataupun patut ke kita cari jurulatih yang lain yang terkenal seperti Pak Hensel. Okey, so jom kita bincang pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, kena tekan butang follow. Kalau korang nak tahu, Vietnam sekarang tengah barai gila weh, diorang punya form. Selepas kehilangan Pak Hensel, ini adalah result diorang yang mana diorang hanya menang 5 kali dan kalah 13 kali
dalam 18 perlawanan. Diorang juga hanya menang sekali dalam 10 game yang diorang main sebelum ni. Jadi memang teruk gila lah zaman selepas Pak Hang Seo ni. Bagi aku memang tak dinafikan lah, impak Pak Hang Seo dekat negara Vietnam memang sangat-sangat besar. Negara Vietnam ni pada satu ketika beberapa tahun lepas memang kita pandang sebagai a very good footballing nation. Memang tim bola sepak antara yang terkuat dekat ASEAN ni selain daripada Thailand. Zaman tu lah. Sekarang Indonesia pula dah naik kan. Tapi pada aku lah kan, Pau Marti ni harus diberikan masa lah. Sebab bila kita tengok game dekat Pesta Bola Merdeka hari tu, ada gameplay yang lain sikit daripada Kim Panggon. Ada one touch football. Adalah tiki taka tu sikit-sikit. Tapi at least long ball dia dah kurang. Itu untuk 2 game pertama lah. Kita sebenarnya tak boleh judge berdasarkan 2 game sahaja. Jadi kita tengok macam mana prestasi Harimau Malaya bawah Pau Marti ni waktu lawan New Zealand nanti. Dan juga untuk AFF Suzuki. Aku rasa lepas tu baru kita boleh judge lah sama ada Pau Marti is the right coach for Harimau Malaya. Korang bagi pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, kenapa tak nak follow? Kalau seandainya Park Hang Seo mau melatih timnas Malaysia guys ya, menurut saya ini akan semakin memanas nih sepak bola Asia Tenggara antara 2 negara tetangga yakni Malaysia dan Indonesia. Karena ya kedua negara ini sama-sama dilatih oleh pelatih yang berasal dari Korea guys. Oke, kita tunggu kabar menarik ya, mudah-mudahan ya Malaysia bisa mendapatkan pelatih Park Hang Seo dan ya kita akan melihat nanti ketika Malaysia berduel dengan Indonesia ya. Tapi mungkin hanya untuk piala AFF guys ya. Nah pertanyaannya, apakah Indonesia akan bermain di AFF dengan skuad inti atau nanti malah mengeluarkan atau menampilkan skuad lapisan guys ya. Karena level timnas Indonesia saat ini udah mau ke level dunia nih ya. Gimana? Loh, padahal kan Malaysia udah ada peningkatan, tapi kok masih ada pemain yang gak mau bermain untuk Malaysia gitu. Waduh, berat ini mah berat cuy. Tapi ya, ini pemain tahu mana yang terbaik cuy. Diincar oleh Malaysia, striker Rapid V-nya malah ingin gabung timnas Indonesia. Buset dah Bang Rapid. Lu tahu mana yang terbaik Bang Rapid? Sumpah. Ya kalau misalkan main untuk Malaysia, ya udah otomatis Bang Rapid ini bermain untuk AFF doang. Ya selebihnya apa? Main di Piala Merdeka cuy. Juara dibuat sendiri, piala dibuat sendiri, lawan juga semuanya sendiri. Tapi nih pemilihan yang bagus cuy. Udah gini aja pesan untuk negara tetangga kita nih ya. Jajain aja terus pemain khayalan kalian. Jangan lupa bermimpi setinggi mungkin ya. Aku pernah aje bahas pasal Josh Bronchi dalam video aku. Aku dah banyak bahas semua pemain keturunan yang Malaysia yang kira banyak lah aku rasa. Kalau korang follow aku dah lama, dan yang baru-baru ni mungkin tak tahulah follow lama, aku dah bahas benda ni dah nak masuk setahun lebih dah pasal pemain keturunan ni. Tapi macam yelah, efek dia tak ada apa-apa pun, tapi still lagi ada yang join. Yang sekarang ni pun tak ada yang join lagi. Ada seorang dua orang. Tapi itulah, dia problem dia daripada FAM sendiri. Adakah mereka ni serius nak bawa ataupun tidak? Tutup pulang. Kalau FAM tak bawa, kau menunggulah. Setakat cakap dekat media tapi tak bawa pun macam lebih tak payah. Kan? Aku sebenarnya malas nak bahas, tapi bila korang macam dah desak-desak aku bahas, aku macam nak tak nak. Yalah, kita bahas berpuluh-puluh, menghabiskan mulut aku ni bercakap. Penat tu. Dan pendapat aku senang je. Kau tunggulah TMJ pegang. Orang-orang Belanda mulai panik karena banyak pemain bolanya kita ambilin dan kita bawa ke timnas Indonesia. Ya elah, gitu aja pusing. Dulu kan orang Belanda kesini ngambil rempah-rempah kita, ngambil bawang, lada, merica, ketumbar, semua diambilin dibawa ke negara mereka. Nah sekarang gantian, pemain bola kalian kita bawa ke negara kita, ke negara Indonesia. Jadi hitung-hitung pemain bola kita tuker bawang,
kita tukar merica, kita tukar lada, kita tukar ketumbar. Gantianlah pemain bola kalian kita tukar rempah-rempah. Banyak pemain asing aja bangga. Udah gitu hasilnya pun seri semua. Gak ada menangnya. Bedanya apa? Kayak gitu masih mendukung timnas Indonesia. Aduh. Berpikir ulang lah. Kau yang berpikir ulang. Pemain timnas itu ya udah pemain Indonesia semua. Mereka punya paspor Indonesia, berarti orang Indonesia. Nggak mau tahu dari mana dia, yang penting udah paspor Indonesia, berarti orang Indonesia, wajib membela Indonesia. Sampai sini kau paham? Belum juga. Kau punya KTP negara mana? KTP wilayah mana? Berarti kau penduduk situ. Kalau orang itu udah punya paspor Indonesia, berarti punya orang Indonesia. Udah jadi warga negara Indonesia, wajib membela negara Indonesia. Paham? Udah, paham kau? Itu aja. Pelatih Cina remehkan Indonesia. Ya, pelatih Cina Branko Ivankovic mengatakan kalau Cina baru bisa meraih poin setelah melawan Indonesia. Jadi di 2 pertandingan awal round 3 kualifikasi Piala Dunia, Cina itu kalah 7-0 di bantai Jepang dan juga kalah 2-1 di kandang sendiri melawan Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang. Setelah 2 kekalahan itu, pelatih Branko Ivankovic didesak mundur oleh fans sepak bola Cina. Nah, karena terancam dipecat, pelatih Branko Ivankovic meyakinkan fans sepak bola Cina dan juga media Cina, media olahraga di dia meyakinkan netizen Cina dan juga media Cina bahwasanya Cina pasti bisa menang lawan Indonesia. Makanya tuh pelatih Cina nggak jadi dipecat karena harus menang melawan Indonesia. Karena sebelum round 3 ini pelatih Cina ini juga bilang ya lawan termudah di grup C itu adalah Indonesia. Cina menargetkan bahwasanya di round 3 ini mereka bisa mencapai rank 4 untuk lolos ke round 4. Sehingga melawan Indonesia mereka yakin bisa meraih 6 poin. Kemarin diremehkan pelatih Malaysia, terus diremehkan sama pelatih Arab Saudi. Juga diremehkan sama Graham Arnold, pelatih Australia. Kali ini pelatih Cina loh yang meremehkan kita. Padahal mereka di kandang sendiri kalah lawan Arab Saudi. Sementara kita di kandang Arab Saudi bisa meraih poin. Tapi pelatih ini yakin loh bisa ngalahkan Indonesia nanti. Jadi tonton dan dukung terus timnas Indonesia. Supaya kita bisa membuktikan kepada pelatih Cina bahwanya timnas Indonesia tidak selemah itu. Salam Di Matteo. Oke guys ya, terus terang saya pribadi lebih suka ketika timnas kita dianggap remeh oleh negara-negara lain ya. Bukan hanya Cina. Ya, alangkah baiknya seperti ini, kita diremehkan tetapi nanti kita akan membuktikan hasilnya dan memberikan yang terbaik. Daripada dipuji setinggi langit membuat kita terbuai ya, yang ujung-ujungnya malah kita dikalahkan, dipermalukan, sebaiknya diremehkan. Mau kalah menang yang penting kita tampil apa adanya, tampil maksimal, berjuang sepenuhnya ya. Namun kalau dari pelatih Cina yakin bahwa nanti mereka bisa mendapatkan 3 poin dari Indonesia, menurut saya juga yakin timnas Indonesia akan mendapatkan 3 poin dari Cina dan akan mengalahkan Cina guys ya. Sekelas Arab Saudi dan Australia berhasil kita tahan imbang, apalagi Cina yang ranking FIFA-nya masih di bawah daripada Australia dan Arab Saudi ini. Dan kita harapkan seperti itu guys ya. Timnas Indonesia ketika nanti bertandang ke timnas Cina ya, kita bisa mendapatkan 3 poin, pulang dengan kemenangan. Selanjutnya juga melawan Bahrain kita juga mendapatkan kemenangan. Oke guys, itu saja. Sekali lagi jangan lupa kita terus mendukung, memberikan support dan doa kita untuk timnas Indonesia agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Maju terus sepak bola Indonesia merdeka.